Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5. Apa kabarnya? Ibu harap kalian dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat mengikuti pembelajaran kita hari ini bersama Ibu Hajah Yudarini, Ibu Fitri, dan Bu Iyo. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga diberikan kemudahan dan kelancaran dalam pembelajaran kita. Berdoa, mulai. Hari ini kita akan belajar tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 2, manusia dan lingkungan, pembelajaran 6. Tujuan pembelajaran kita hari ini: 1. Dengan mengamati gambar, siswa dapat menyebutkan macam-macam gerak otot dengan percaya diri. 2. Dengan membaca, siswa dapat menemukan ide pokok masing-masing paragraf dengan tanggung jawab. Pak Anto dan Benny kaget. Tiba-tiba terdengar suara teriakan minta tolong. Mereka berdua pun segera mencari dan menghampiri sumber suara tersebut. Oh, ternyata kaki salah satu pekerja kesleo karena terpeleset saat melangkah keluar dari sawah. Dia nampak kesakitan sekali. "Kenapa dengan Pak Bejo, Pak?" tanya Benny khawatir. "Oh, kaki Pak Bejo kesleo, rasanya sakit sekali," jawab Pak Anton. "Apa itu kesleo, Pak?" tanya Benny penasaran. Kesleo merupakan gangguan atau cedera yang terjadi pada otot. Hal tersebut dapat terjadi karena adanya gerakan dadakan, kekurangsiapan otot untuk melakukan suatu gerakan, juga karena adanya paksaan gerakan pada otot, jelas Pak Anto. "Oh begitu ya Pak," sahut Benny. "Benny, kesleo bisa terjadi kapan saja dan di mana saja, serta dalam kegiatan apa saja. Misalnya saat berolahraga. Salah satu jenis olahraga yang rentan terjadi kesleo atau cedera otot adalah sepak bola. Karena dalam sepak bola, kerja otot sangat diforsir. Tubuh harus bergerak dan berlari dalam waktu yang lama," jelas Pak Anto. Oleh karena itu, untuk memperkecil kemungkinan terjadinya cedera, sebelum melakukan permainan sepak bola dan olahraga lainnya, harus menguasai teknik-tekniknya terlebih dahulu. Selain itu, kita harus melakukan pemanasan agar tulang dan otot-otot kita dalam keadaan siap, tambah Pak Anto. "Oh, menguasai teknik berarti sangat penting ya Pak, agar kita dapat melakukan permainan dengan baik, juga untuk memperkecil resiko terjadinya cedera," kata Benny. Setelah dirawat dan diobati, kaki Pak Bejo yang kesleo berangsur-angsur membaik. Dari yang sebelumnya tidak bisa digerakkan dan sakit, kini sudah bisa digerakkan tanpa terasa sakit. Kaki Pak Bejo sudah bisa ditekuk, diluruskan, dan diputar-putar. Pak Anto dan Benny pun senang melihatnya. Sekarang kaki Pak Bejo pun bisa digerak-gerakkan kembali. Pak Bejo pun dapat melakukan gerakan aktivitas yang memanfaatkan kerja otot. Macam-macam gerak otot. 1. Gerak meluruskan, contohnya meluruskan lutut, siku, dan ruas jari. 2. Gerak menekan ke bawah atau menurunkan. 3. Gerak memutar lengan sehingga telapak menelungkup. 4. Gerak menjauhkan, contohnya gerak tungkai menjauhkan dari sumbu tubuh. 5. Gerak yang memutar lengan sehingga tangan menengadah. 6. Gerak yang mendekatkan sumbu tubuh, contohnya gerak yang mendekatkan tungkai dengan sumbu tubuh. 7. Gerak yang membengkokkan, contohnya membengkokkan siku, ruas jari, dan lutut. Nah anak-anak, tugas kalian silahkan dibuka bukunya halaman 114. Mari kita mengamati gerak otot yang terdapat pada gambar. Kemudian kalian identifikasi termasuk macam gerak otot manakah gerakan-gerakan pada gambar berikut. Boleh gambarnya difotokopi, kemudian kalian tempelkan ke buku BDR kalian. Cara menjaga dan merawat otot pada manusia. 1. Menghindari gerakan yang membebani otot secara berlebihan. 2. Melakukan peregangan sebelum atau sesudah melakukan aktivitas otot. 3. Melakukan latihan rutin seperti jogging atau bersepeda. 4. Memenuhi kebutuhan cairan tubuh
seperti minimal mengkonsumsi air 6 gelas sehari. 5. Mengkonsumsi makanan yang bergizi dan bermanfaat bagi otot, seperti putih telur, susu, ikan tuna, brokoli, daging, keju, minyak ikan, dan bayam. 6. Menggunakan krim khusus nyeri otot jika keseleo atau kram. Silakan dibuka bukunya halaman 117. Mari kita membaca teks yang berjudul Aderai Binaragawan Perkasa Indonesia. Ibu hanya membacakan 3 paragraf saja ya. Aderai adalah sosok pria perkasa yang sangat terkenal di Indonesia, bahkan di dunia. Sebagai binaragawan Indonesia, banyak sudah prestasi yang diraihnya, baik di tingkat nasional maupun internasional. Saat ini Aderai telah pensiun sebagai atlet binaraga. Meskipun demikian, ia tetap aktif menjadi pembina dan membuka tempat kebugaran di beberapa daerah di Indonesia. Pada waktu kecil, Aderai hanya seorang anak kecil yang memiliki tubuh kurus, bahkan bisa dibilang sangat kurus. Pada umur 10 tahun, Aderai hanya memiliki berat badan 25 kg. Bahkan hingga mencapai remaja dengan tinggi 183 cm, berat badan Aderai hanya 55 kg. Aderai dia memiliki minat yang tinggi dalam bidang olahraga. Pada awalnya dia menggeluti bidang olahraga bulu tangkis. Namun Aderai tidak begitu lama menggeluti bulu tangkis, sehingga pada akhirnya dia lebih memilih menjadi seorang atlet binaraga. Nah anak-anak, berdasarkan teks bacaan Aderai Binaragawan Perkasa Indonesia, silakan kalian temukan ide pokok pada masing-masing paragraf. Ibu beri contoh paragraf pertama ya. Paragraf 1, ide pokoknya, Aderai adalah sosok pria perkasa yang sangat terkenal di Indonesia, bahkan di dunia. Dengan mempelajari organ gerak manusia, kita makin tahu betapa sempurnanya ciptaan Tuhan. Silahkan kalian tunjukkan sikap dan perilakumu yang menunjukkan bahwa kamu mensyukuri karunia Tuhan yang berupa organ gerak, yakni tulang dan otot. Silahkan ditulis di buku BDR kalian ya. Demikian pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat, belajar dari rumah. Selamat mengerjakan. Terima kasih anak-anakku. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat, belajar dari rumah. Selamat mengerjakan. Terima kasih anak-anakku. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.